Halo, perkenalkan nama saya Bella Octavia Duyanti. Di sini saya akan menjelaskan use case dari web billing. Di sini kami memiliki 3 aktor, yaitu pengguna, kepala kantor, dan admin. Di aktor pengguna bisa melakukan pembelian dan daftar. Pada aktor kepala kantor bisa melakukan mengelola data admin, membaca dan mengelola data transaksi, dan bisa melakukan login. Di aktor admin bisa melakukan login, mengelola data pelanggan, mengelola data pegawai, dan membaca dan mengelola data transaksi. Sekian dari saya untuk penjelasan use case. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Bella Octavia Duyanti. Di sini saya akan menjelaskan hasil codingan dari kelompok kami. Bagian yang akan saya jelaskan yaitu bagian pegawai. Bagian pertama yang akan saya jelaskan yaitu bagian model, pegawai model. Di dalam model terdapat base part adalah salah satu nama konstan punya condition generator yang didefinisikan. Berguna untuk mencegah akses langsung terhadap model, diberi, atau apapun itu berkaitan dengan keamanan. Di dalam pegawai model terdapat function controls, select PK, select all, insert, update, dan delete. Function controls adalah metode yang berjalan secara otomatis. Kalau select PK, yaitu pemilihan primary key. Di dalam tabel pegawai, primary key-nya yaitu ID pegawai. Get di sini berfungsi untuk menampung data atau nilai dalam tabel pegawai. Sedangkan fungsi row di sini yaitu untuk pengurutan kolom. Fungsi insert yaitu untuk membuat data dari pegawai. Fungsi update berguna untuk mengupdate di mana primary key dari database pegawai yaitu ID pegawai, dan function terakhir atau function delete di sini untuk menghapus data. Selanjutnya, saya akan menjelaskan view dari pegawai. Pertama, dari view, saya akan menjelaskan daftar pegawai. Di dalam view daftar pegawai, terdapat codingan seperti ini. H1 dan H3 itu untuk ukuran hurufnya. From method post untuk mengirim data yang datanya tidak disimpan pada URL. Sedangkan echo di sini berfungsi mencetak hasil tulisan di codingan. Set URL di sini berfungsi untuk mengakses controller, yaitu controller pegawai. Di sini kita masukkan ID pegawai. Di sini bebas kita mau mengetik apa. Di sini input tipenya adalah teks dan nama dalam database yaitu ID pegawai. Untuk bagian nama pegawai sama juga fungsinya dengan ID pegawai. Di sini menggunakan tipe teks dan nama pegawainya sesuai dengan database yang sudah kita buat. Jenis kelamin di sini select itu untuk memilih, yaitu memilih jenis laki-laki atau perempuan. Keahlian juga sama, select di sini untuk memilih keahlian ini itu sesuai dengan database yang sudah kita buat. Di sini untuk memilih ada 3 yaitu pencucian, perbaikan, dan penjualan. Alamat di sini kita menggunakan text area. Di bagian alamat yaitu bagian text area. Text area di sini berfungsi untuk membuat teks inputan yang bisa menampung lebih dari 1 baris. Dan fungsi selanjutnya yaitu input tipe reset. Tipe reset di sini berfungsi untuk menghapus atau mengulang yang menampilkan di web kita itu tulisan nggak jadi. Sama juga dengan tipe dari submit. Submit itu untuk menyimpan. Terakhir di sini fungsi dari codingan ini yaitu untuk mengecek apakah session dengan nama message ada atau tidak adanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan masih di dalam view tapi di folder pegawai. Terdapat 4 file, yaitu detail pegawai, list pegawai, tambah pegawai, dan ubah pegawai. Pertama, saya akan menjelaskan detail pegawai.
Di detail pegawai terdapat codingan seperti ini. H1 dan H2 yaitu berfungsi untuk ukuran huruf. Alicenter yaitu untuk membuat teks rata tengah. Echo di sini untuk mencetak hasil tulisan yang terdapat dalam nama pegawai. Ini tabel yaitu untuk membuat tabel. TR di sini berfungsi untuk tabel row atau baris pada tabel. Sedangkan TD di sini adalah untuk membuat kolom dan disisipkan ke data, yaitu data ID pegawai. Sama juga dengan yang ini, nama pegawai yaitu data untuk nama pegawai. Nama jenis kelamin yang ini sesuaikan dengan database, sama juga dengan keahlian dan alamat. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang list pegawai. Di dalam list pegawai terdapat codingan seperti ini. Langsung saja, for each di sini berfungsi untuk perulangan khusus untuk pembaca nilai array. Terdapat data pegawai atau bisa juga kita gunakan row. TD atau tabel data untuk membuat kolom dan disisipkan ke data. Echo untuk mencetak hasil yang ditulis di codingan, itu seperti mencetak nomor, ID pegawai, nama pegawai, jenis pegawai, dan keahlian. Alicenter digunakan untuk rata tengahkan teks. Selanjutnya, href di sini berisi alamat yang akan dituju, yaitu folder dalam view, yaitu folder pegawai. Dalam folder pegawai terdapat detail data, berfungsi untuk detail di web nanti. Begitu juga untuk ubah. Ubah di sini kita folder the view yaitu folder pegawai dan file data. Begitu juga untuk yang hapus. NO di sini atau nomor dimulai dari 1 dan di sini NO sini berkelanjutan atau 1 berurutan menjadi 2. Strip tabel di sini untuk penutup di tabel atas, di tabel pemula sebagai penutup. Selanjutnya, saya akan menjelaskan file ubah pegawai. Di file ubah pegawai terdapat codingan seperti ini. Di sini, metode post tadi berfungsi untuk mengirim data yang datanya tidak disimpan pada URL. Yaitu kita akan mengirim data di ubah pegawai pada controller pegawai dan simpan pegawai pada bagian simpan ubah. Yang dapat kita ubah di sini yaitu nama, jenis kelamin, keahlian, dan alamat. Tipe teks dari nama yaitu teks, jenis kelamin juga tipe teks, keahlian tipenya juga teks. Sedangkan alamat di sini yaitu tipe teksnya number. Nama pegawai di sini disesuaikan dengan database. Kode dari input tipe hidden di sini adalah untuk menyembunyikan, yaitu menyembunyikan ID pegawai. Jadi di ubah pegawai sini ID pegawainya tidak dapat diubah. Kode submit dan reset di sini, submit untuk menyimpan dan reset untuk menghapus atau dikosongkan. Sedangkan if jika untuk mengecek session di user data pesan, ini untuk mencetak cekan yang apakah session dengan nama pesan ada atau tidak adanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan file yaitu tambah pegawai. File tambah pegawai itu untuk menambahkan form untuk menambahkan pegawai. Metode post di sini sama fungsinya dengan metode post yang tadi, yaitu untuk mengirim data yang datanya tidak disimpan pada URL. Echo mencetak hasil ditulis di codingan. URL untuk mengakses controller, yaitu di controller pegawai pada sintaks simpan data. Nama di sini dengan tipe teks dengan nama pegawai. Nama pegawai disesuaikan dengan database. Jenis kelamin di sini selection untuk memilih. Terdapat 2 option yaitu L dan P.
Keahlian juga sama, untuk memilih dengan option, dengan pilihan ada 3 pilihan, yaitu mencuci, perbaikan, dan penjualan. Tambah pegawai di sini sama juga dengan daftar pegawai. Codingannya sama dengan daftar pegawai tadi. Cuma tambah pegawai ini untuk menambahkan, sedangkan daftar pegawai itu pegawai yang pernah ditambahkan atau terdaftar sebagai pegawai. Yang terakhir, saya akan menjelaskan controllernya. Controller dari pegawai. Controller di sini untuk menangani input form dan mengatur view dan model. Di bagian function controls terdapat this load model, yaitu berfungsi untuk memuat model yang akan kita gunakan, yaitu pegawai model. Selanjutnya di public function index. Di sini berfungsi untuk di dalam kelas HomePack agar perintah di dalam indeks dapat langsung dijalankan. Dan kode thisLoadView di sini untuk memanggil view yang bernama menu, daftar pegawai, dan footer untuk ditampilkan content file di browser. Public function daftar, simpan daftar, yaitu untuk agar simpan daftar langsung bisa dijalankan. Di sini menggunakan tipe data array. Nama pegawai di sini disesuaikan dengan database. This input post di sini berfungsi untuk menangkap inputan dari bagian form, yaitu form nama pegawai. Mengapa kita menggunakan perintah this input post? Karena value attribute method di bagian form adalah post. This pegawai, yaitu ini nama modelnya. Decision di sini set place data untuk menampilkan data di bagian flash data. Seperti message, jika data berhasil disimpan, jadi message yang disampaikan adalah data berhasil disimpan. Redirect sheet URL di sini yaitu untuk melakukan redirect ke halaman pegawai. Publish function list pegawai di sini berfungsi untuk jika kita mengakses suatu controller yang memiliki function list pegawai, maka controller yang dipilih akan langsung memproses function list pegawai ini. Jenis data yang digunakan yaitu array. Di sini data pegawai menggunakan model yaitu pegawai model. thisLoadView di sini berfungsi untuk memuat model yang akan kita gunakan. thisLoadView di sini berfungsi untuk memanggil view yang bernama menu, pegawai, footer, dan menampilkan kode konten filenya di browser. Public function detail sama dengan fungsi public function list pegawai, yaitu untuk mengakses suatu controller yang memiliki function index, maka controller yang dipilih akan langsung memproses function detail data ini. Detail data menggunakan primary key-nya. Row di sini untuk mengurutkan kolomnya menggunakan pegawai model. Di sini terdapat nama pegawai, ID pegawai, jenis kelamin, alamat, keahlian. thisLoadView sama fungsinya untuk memanggil view yang bernama menu, pegawai, footer. Tapi bedanya di sini bagian keduanya yaitu pegawai strip detail pegawai, karena yang ingin dilakukan yaitu detail data. Jadi harus memanggil detail pegawai dan menampilkan content file di browser. Yang ketiga, publish function di sini sama row, urutan kolom, memanggil pakai pegawai model, select PK. Di sini yang membedakannya adalah bagian kedua dari thisLoadView-nya. Di sini pegawai dan memanggil file yang ada di folder pegawai, yaitu file ubah pegawai. Yang keempat, publish function simpan menggunakan data array, tipe data array. Di sini ada nama pegawai, jenis kelamin, keahlian, dan alamat. Primary key di sini tidak digunakan karena dalam ubah
ubah data pegawai, daftar pegawai, ID pegawai tidak terdapat di file ubah pegawai, ubah data. Di sini memanggil pegawai model dan update. Jika selesai session set flash, ini menampilkan data di bagian flash shell. Jika kita selesai mengubah data pegawai, akan menerima pesan data pegawai berhasil diubah. Direct URL berfungsi untuk melakukan direct ke halaman folder pegawai dan terdapat di list pegawai. Yang terakhir, hapus data. Publish function hapus data. Di sini row sama mengurutkan kolom menggunakan pegawai model dan select PK. If row this pegawai model delete di sini kita memanggil delete yang ada di pegawai model di function delete session set flash data, yaitu data yang sudah kita hapus akan menampilkan data pegawai berhasil dihapus. Set URL yaitu melakukan redirect ke halaman pegawai di file list pegawai. Else, jika data tidak berhasil disimpan, maka pesan yang akan muncul yaitu data pegawai tidak dapat ditemukan atau gagal. If dan else di sini berfungsi untuk memilih alternatif dari penyelesaian untuk mencari kondisi yang diinginkan. Inilah hasil dari codingan tambah pegawai tadi. Misalnya kita masukkan di sini ID pegawainya, nama pegawai Kasuri, jenis kelaminnya laki-laki, keahliannya penjualan, alamatnya Jalan Hasan Mudin. Kita simpan, data berhasil disimpan. Berarti data yang kita masukkan nama pegawai tadi, nama Kasuri tadi berhasil disimpan di daftar pegawai, berhasil disimpan di database. Inilah nama pegawai tadi. Kita lihat detailnya. Di detail, di form detail terdapat seperti ini. Ubah. Di codingan tadi, ID pegawainya tidak dapat diubah atau disembunyikan. Jadi di sini tidak ada ID pegawai. Dan hapus. Jadi nama pegawai Kasuri tadi sudah kita hapus dari database. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nicholas dengan NIM 12211104. Pada hari ini saya akan membahas tentang web yang telah kami buat. Yang pertama ya di autoload kita harus memasukkan database dan session, lalu di sini kita tambahkan URL. Sedangkan di config kita memasukkan nama webnya yaitu localhost beling atau bengkel keliling, dan di database-nya kita ubah database-nya menjadi database yang ingin kita buat yaitu beling. Lalu kita masuk ke bagian view. Di view saya akan membahas tentang pelanggan. Yang pertama ada detail pelanggan, kita masuk ke atasnya. Pertama ada H1. H1 adalah kayak untuk besar kecilnya tulisan, sedangkan align center itu untuk membuat teksnya menjadi rata tengah, seperti detail pelanggannya yaitu rata tengah. Terus echo ini seperti gimana ya, kalau nggak ada echo codingan itu nggak bisa dicetak. Table, nah table adalah table. TR itu singkatan dari table row atau baris pada table, sedangkan table ini adalah table data untuk membuat kolom dan disisipkan
ke data. Sini ada ID pelanggan dengan punya ID pelanggan, terus nama pelanggan, sini nama pelanggan juga, jenis kelamin, ini jenis kelamin, keperluan, tanggal pemesanan, alamat, dan nomor HP. Kita masuk ke list pelanggan. Seperti biasa di sini ada itu H1. Terus HR ini adalah untuk membuat garis lurus secara horizontal. Jadi kita masukkan tabel data, nomor, ID pelanggan, nama, jenis kelamin, keperluan, tanggal pemesanan, alamat, dan nomor telepon. For each adalah perulangan khusus untuk pembacaan nilai array. Yang kita baca di sini adalah data pelanggan as row. Row itu barisan. Kita masuk ke data pelanggan ini sebagai PK atau primary key. Jadi ini nomor, ID pelanggan, nama pelanggan, jenis kelamin, keperluan, kita alin centerkan dan masukkan TD buka kurung dan TD tutup kurung seperti biasa. Lalu href ini berisi alamat yang akan dituju. Misalnya kita mau mengakses controller, pelanggan detail data, pelanggan ubah data, dan pelanggan hapus data. Site URL ini untuk mengakses controller. Dan kita masuk ke tambah pelanggan. Tambah pelanggan ada H2 seperti biasa dan H3 yaitu untuk memperbesar dan memperkecil huruf, dan ada metode post. Metode post ini seperti kita mengirimkan data, cuman datanya tidak tersimpan pada URL. Ini controllernya ke pelanggan simpan data, lalu kita menginput teks nama pelanggan, jenis kelamin, lalu kita memilih disable selected jenis kelamin, dan hanya bisa memilih laki-laki dan perempuan. Terus keperluannya kita memilih pakai fitur memilih, ada pencucian, perbaikan, dan pembelian spare part. Lalu tanggal pemesanan type-nya date karena itu ada tanggal. Sedangkan alamat teks, dan ini gunanya untuk mengirim spare part atau perbaikan untuk mempermudah. Dan nomor telepon ini untuk memasukkan nomor telepon Anda agar bisa dengan mudah untuk pergi mengantarkan spare part. Dan input type submit, value simpan, input type reset, value kosongkan. Submit ini untuk memasukkannya, kalau reset ini untuk mereset atau misal ada yang salah ketik jadi bisa direset. Ya, if this session user data pesan dan echo di session user data pesan ini kayak untuk menampilkan pesan kayak data berhasil disimpan atau apalah, data berhasil dihapus seperti itu. Terus kita masuk ke ubah pelanggan. Di ubah pelanggan ini seperti biasa ada ini, terus form method post action. Metode post ini mengirimkan data yang datanya tidak tersimpan pada URL. Seperti biasa masuk ke controller, pelanggan, simpan ubah, lalu nama, jenis kelamin, keperluan, tanggal pemesanan, alamat, telepon. Ininya harus sama.
misalnya nama dengan nama pelanggan. Kalau nama pelanggan ininya beda, maka ini tidak bisa digunakan karena salah. Lalu input tag hidden tuh untuk menutupi atau tidak melihat. Submit itu kayak tadi untuk memasukkan, dan reset itu untuk mengosongkan. Di session nih kayak tadi untuk memunculkan pesan, dan kita akan masuk ke controller, yaitu controller pelanggan. Pertama kita memasukkan class pelanggan ini untuk mengaktifkan controller. Function construct ini gunanya seperti metode atau function yang otomatis dijalankan. Public function gunanya untuk memberikan akses dari mana saja. Lalu kita masuk menu pelanggan, tambah pelanggan, dan footer. Simpan data. Array ini untuk menyimpan data dengan tipe elemen yang sama seperti this, input, post, dan true. This pelanggan model insert data itu untuk memasukkan data. Dan ini yang saya bilang tadi, this session set flash data pesan data pelanggan berhasil ditambahkan. Tipenya untuk memunculkan yang seperti tadi. Dan public function list pelanggan itu yang tadi untuk memberi akses dari mana saja. Lalu data array kayak tadi untuk menyimpan elemen dengan tipe elemen yang sama, kayak ID pelanggan dengan ID pelanggan, nama pelanggan dengan nama pelanggan. This terus .view nya ini untuk melihatnya kayak view gitu. Public function ubah data. PK ini primary key, baris pelanggan model, select key atau primary key. Kita masukkan ID pelanggan, jenis kelamin, keperluan, tanggal pemesanan, alamat, dan nomor HP. Lalu di simpan ubah kita masukkan sama juga. Ini kalau kita mau ubah data. Misalnya kita mau ubah data, terus di session pelanggan model update, yaitu untuk mengubah data. Di session ini jika kita berhasil mengubah data, maka ada pesan data pelanggan berhasil diubah. Dan ini set URL-nya pelanggan list pelanggan. Ini untuk hapus datanya. Kalau untuk hapus data, kita pelanggan model dengan menggunakan delete. Jika kita berhasil menghapus data, maka ada pesan yang datang. Data pelanggan berhasil dihapus, dan jika gagal, maka data pelanggan tidak dapat ditemukan, atau bisa kita ganti dihapus. Lalu kita masuk ke model pelanggan model. Di sini ada class pelanggan model untuk mengaktifkan pelanggan model, function construct kayak seperti tadi, dan function select key atau primary key.
DB di mana ID pelanggan dikembalikan ke pelanggan. Select all, return DB pelanggan result, function insert data itu untuk memasukkan data, function update untuk mengupdate data di mana ID pelanggan dan untuk mengupdate pelanggan, function delete untuk menghapus data di mana ID pelanggan, delete pelanggan. Di sini ada form tambah pelanggan, bengkel keliling, ada nama, ada jenis kelamin, keperluan, tanggal pemesanan, alamat, dan nomor telepon. Namun saya akan masukkan jenis kelamin laki-laki, perempuan, keperluan, alamat, nomor telepon. Dan saya simpan. Kenapa tidak bisa disimpan? Karena database-nya belum ada. Sekarang saya akan membuat database. Saya akan buat database pelanggan. Ada ID pelanggan, nama pelanggan, jenis kelamin, keperluan, tanggal pemesanan, alamat. Ini type-nya integer dan ini varchar. Jenis kelamin tipenya enum. Ini L, ini P. Terus keperluan varchar, terus tanggal pemesanannya date, alamatnya juga varchar, terus nomor HP varchar juga, varcharnya 15, dan jangan lupa untuk menambah primary key. Yep. Go, lalu kita save. Oke, database berhasil dibuat. Sekarang kita coba input lagi. Last, laki pencucian, dan simpan. Data pelanggan berhasil ditambahkan. Mantap. Terus kita ke tabel daftar pelanggan. Di sini ada ID pelanggan, nama pelanggan, jenis kelamin, keperluan, dan nomor telepon. Ini adalah detailnya, dan saya akan menghapus semuanya. Ini tekan hapus, maka data tersebut akan terhapus. Sekian dari saya Nicholas, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok saya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alfizan Gada Sanjaya, mahasiswa UBSI Pontianak dengan prodi Sistem Informasi dan NIM 122111106. Di sini saya akan menjelaskan tentang web rancangan kelompok kami, yaitu Beling atau bengkel keliling.
Terkhususnya saya akan menjelaskan pada bagian transaksi. Sini saya akan menjelaskan bagian view dari form tambah transaksi. Sini H2 berfungsi untuk membuat tampilan dari tulisan form tambah transaksi ini akan menjadi lebih besar. H2 ini bisa dimulai dari H1 sampai H6. H1 itu paling besar dan H6 yang paling kecil. Begitu juga dengan H3. H3 akan menghasilkan tampilan yang sedikit lebih kecil dari H2. Lalu form method post. Berarti form ini menggunakan metode post, yaitu data tidak akan ditampilkan di URL. Action PHP echo site URL. Yaitu echo ini berarti menampilkan hasil codingan kita, dan site URL ini untuk menunjukkan controller apa yang akan kita gunakan. Di sini kami menggunakan controller pada folder transaksi dan pada file simpan daftar. Lalu di sini yang akan kita tampilkan adalah ID transaksi, jumlah, dan metode pembayaran. ID transaksi ini akan menggunakan tipe data teks dengan tanda codingan seperti input types text. Lalu data akan dimasukkan ke database dengan nama ID transaksi. Jumlah juga sama, menggunakan tipe data teks, tapi data akan dimasukkan ke database dengan nama jumlah. Untuk metode pembayaran, di sini kami menggunakan select, yaitu pilihan, dan data akan dimasukkan ke database dengan nama metode. Pada opsi pertama, ini tidak bisa dipilih dengan tulisan metode pembayaran. Dan opsi kedua dengan value cash dan pilihan cash. Opsi ketiga memiliki value kredit dan tulisan yang dapat dipilih adalah kredit. Lalu di sini input type submit, value simpan. Berarti jika kita menekan tombol simpan, data yang kita isi akan terkirim ke database. Tapi di bawahnya ada input type reset dengan value kosongkan. Berarti jika kita menekan tombol kosongkan, data yang kita isi akan terhapus dan tidak akan dikirim ke database. Lalu di sini if this session user data. Berarti di sini kita bisa mengirimkan pesan yang akan kita tampilkan jika proses sudah selesai. Lalu di sini masih pada fungsi view, tapi pada halaman list transaksi. Sini ada H1 align center data transaksi tersimpan. Berarti tulisan data transaksi tersimpan akan berada di tengah dan memiliki tulisan yang paling besar karena menggunakan H1. Dan di sini H2 align center bengkel keliling. Berarti bengkel keliling akan muncul di tengah juga, tapi dengan tulisan yang sedikit lebih kecil dari tulisan data transaksi tersimpan. Lalu di sini ada HR. HR ini berfungsi untuk membuat garis. Lalu ada table align center border 5. Berarti di sini kita akan membuat tabel yang berada di tengah karena menggunakan align center dan border berukuran 5. Lalu di sini ada TR. TR ini adalah table row atau baris pada tabel. Lalu ada TD atau tabel data. Pada tabel data ini kita memiliki 4 nilai, yaitu nomor, ID transaksi, jumlah, dan metode. Lalu ada for each data transaksi escrow. For each ini adalah perulangan khusus untuk pembacaan nilai array, yaitu data transaksi sebagai urutan kolom.
Lalu pada tabel data ini kita akan menampilkan nomor, menampilkan ID transaksi, menampilkan jumlah, dan jumlah ini ada di tengah, dan menampilkan metode. Metode ini juga akan berada di tengah. Lalu di sini href. Href ini untuk menunjukkan alamat yang akan dituju, yaitu echo set URL. Set URL ini untuk menunjukkan controller yang kita gunakan. Untuk fungsi detail, kita menggunakan controller pada folder transaksi dan file detail data. Untuk fungsi ubah, kita akan menggunakan controller transaksi dan file ubah data. Dan untuk fungsi hapus, kita menggunakan controller transaksi, hapus data. Lalu di sini masih pada fungsi view, kita akan membahas tentang halaman transaksi, halaman detail transaksi. Sini H1 berarti paling besar, align center, detail transaksi. Detail transaksi akan berada di tengah dan ukuran paling besar. Lalu ada H2 align center, PHP echo ID transaksi. Berarti kita ingin menampilkan dari ID transaksi dan berada di tengah dengan ukuran sedikit lebih kecil dari tulisan detail transaksi. Lalu sini table align center, berarti kita membuat tabel yang berada di tengah. TR ini merupakan table row dan TD ini adalah table data. Table data yang akan kita tampilkan di sini adalah ID transaksi, jumlah, dan metode pembayaran. Lalu kita ke halaman ubah transaksi. Di sini ada H2 form ubah transaksi. Berarti ini menggunakan huruf yang memiliki ukuran nomor 2 paling besar. Dan di sini H3 sedikit lebih kecil dari H2. Lalu form method post. Berarti form ini menggunakan metode post atau data tidak akan ditampilkan pada URL. Action PHP echo set URL. Berarti kita akan menampilkan controller yaitu transaksi pada file simpan ubah. Lalu yang akan kita tampilkan di sini ada jumlah dan metode pembayaran. Jumlah ini kita akan menggunakan tipe data number atau angka dan data dimasukkan ke database jumlah dengan value jumlah. Dan metode pembayaran menggunakan tipe data teks. Data akan dimasukkan ke database bernama metode dan memiliki value bernama metode. Input type hidden value PHP echo ID transaksi. Berarti ID transaksi ini tidak akan kita tampilkan karena memiliki tipe hidden. Lalu di sini input type submit value simpan. Berarti jika kita menekan tombol simpan, data yang kita isi ini akan mengupdate data yang telah kita isi di form tambah transaksi sebelumnya. Dan ini merupakan input type reset value kosongkan. Berarti jika kita menekan tombol kosongkan, data yang kita isi pada bagian ubah transaksi akan terhapus dan tidak akan mengupdate data yang kita isi pada form tambah transaksi sebelumnya. Dan ini if this session user data sun. Berarti kita ingin menampilkan pesan jika proses sudah selesai. Lalu di sini ada controller transaksi. Ini merupakan kelas transaksi yang berada di CI controller. Function construct berarti metode atau fungsi yang otomatis akan dijalankan. Dan ini kita ingin di sini ada this load model
berarti kita ingin menampilkan model yang bernama transaksi model. Public function index. This load view menu, berarti kita ingin menampilkan menu, dan di sini kita ingin menampilkan bagian tambah transaksi dan juga footer. Jadi dalam satu halaman kita ingin menampilkan 3 ini sekaligus. Lalu di sini public function. Public function ini berarti memberikan akses dari mana saja. Khususnya ini kita menggunakan simpan daftar. Di sini kita akan membuat controller untuk simpan daftar pada tambah transaksi berupa ID transaksi, jumlah, dan metode. This input post ID transaksi true. Berarti kita ingin memasukkan data dari tambah transaksi dan dimasukkan ke ID transaksi. Begitu juga dengan jumlah dan metode. Kita menggunakan cara yang sama. Lalu di sini this transaksi model insert data. Berarti kita akan memasukkan data dari transaksi model. Lalu public function list transaksi. Berarti kita ingin membuat controller untuk bagian list transaksi. Data transaksi, this transaksi model select all. Berarti kita ingin menampilkan data dari transaksi model dan ditampilkan pada list transaksi. Ini ada this load view menu, this load view transaksi list data, this load view footer. Berarti kita ingin menampilkan bagian menu, menampilkan list transaksi yang berada di folder transaksi, dan kita akan menampilkan footer pada halaman yang sama. Lalu ini public function detail data. Berarti kita membuat controller untuk bagian detail transaksi. Ini ada row this transaction model select PK. Jadi kita ingin mengambil data dari transaksi model dan memilih primary key. Ini ada ID transaksi, jumlah, dan metode. Dan di sini juga ada this load view menu, transaksi, garis miring, detail transaksi, dan footer. Berarti kita ingin menampilkan menu, kita ingin menampilkan detail transaksi, dan footer. Lalu ada public function ubah data. Ini berarti kita membuat controller untuk bagian ubah transaksi. Di sini kita juga akan menampilkan data dari transaksi model dan memilih PK. Data sama dengan array. Array ini adalah penyimpan data dengan tipe elemen dan tipe data yang sama. Ini ada ID transaksi, jumlah, dan metode. Begitu juga kita akan menampilkan menu, ubah transaksi, dan footer pada halaman ubah data atau ubah transaksi. Lalu di sini simpan ubah. Ini untuk menyimpan data yang sudah kita update dari ubah transaksi tadi. Sini ada ID transaksi. Kita akan memasukkan data ke database ID transaksi. Begitu juga dengan jumlah dan metode. Kita akan memasukkan data ke database dengan nama yang sesuai. Lalu di sini di session set flash data, pesan data transaksi berhasil diubah. Lalu di sini ada this transaksi model update, berarti kita akan mengupdate data pada transaksi model. Dan di session set flash data, berarti jika sesi ini telah selesai atau kita telah menyelesaikan proses, kita akan menampilkan pesan data
transaksi berhasil diubah. Mantap. Redirect set URL, berarti kita akan dialihkan ke list transaksi. Public function hapus data, berarti ini adalah fungsi untuk hapus data. Dan jika kita telah selesai menghapus data dan berhasil, pesan yang akan keluar adalah data transaksi berhasil dihapus dan kita akan dialihkan ke list transaksi. Tapi jika gagal, data yang akan muncul adalah data transaksi tidak dapat ditemukan, gagal, dan dialihkan ke list transaksi. Lalu di sini ada transaksi model. Di sini ada function insert. Berarti ini adalah fungsi untuk tambah transaksi. Dan data akan dimasukkan ke database dengan nama tabel transaksi. Dan di sini function update. Berarti adalah fungsi untuk ubah transaksi. Lalu data yang akan dimasukkan akan berada di nama ID transaksi pada tabel transaksi. Dan function delete ini adalah fungsi untuk hapus data. Dan data yang akan dihapus berada pada ID transaksi dan berada di database transaksi.